Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah rahmatan lil ummah syafi'an yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a bihudah wa ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa a'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para habaib, para asatidzah, bil khusus orang tua kita Al-Habib Hasan Al-Kaf, orang tua dari guru mulia kita juga yang hadir bersama kita Abu Yahya bin Bakir, orang tua beliau ada di sini Habib Yahya Al-Kaf, kemudian ada Habib Mustafa Al-Kaf, kemudian juga para asatidz kita, guru-guru kita, tuan-tuan guru kita, ada Al-Ustaz Hasan Al-Sigaf, kemudian ada Ustaz Al-Habib Abdullah Al-Kaf, kemudian ada Ustaz Imran Al-Hafidh, kemudian juga ada Ustaz Misdi, ada Ustaz Muhsin, LC, Masya Allah, dan yang lainnya. Tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, insya Allah kehadiran beliau-beliau ini insya Allah akan bawa barakah bagi kita semua. Amin. Karena kumpul kita dengan orang-orang saleh ini akan membawa kita, ini jangankan kita, Nabi Yusuf saya doanya diantaranya wa alhiqni bis salihin, ya Allah iringkan aku dengan orang-orang saleh. Maka bersyukur kita, kumpulkan kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang saleh ini. Semoga dengan keberkahan kumpul dengan beliau-beliau semua, kita kecipratan salehnya minimal nanti di hari kiamat kita dikenal dengan orang saleh. Tidak ada di surga ditengoknya, oh dulu aku pernah kenal, akhirnya rupanya karena dosa lagi mampir di neraka. Dicari karena dikenal dan dijadikan teman oleh orang-orang saleh. Dan juga yang memuliakan hadirin wal hadirat, sahibul bait, tuan rumah, dan semuanya Masya Allah yang ada dalam tempat ini alhamdulillah. Saya dari ayat yang tadi saya masih terkesan ketika dibacakan pertama kali. Sebenarnya sudah sering dibaca, namun membuat ingatan saya pribadi, al-faqir pribadi, terus terngiang-ngiang ketika dibacakan Abu Ya Nagib waktu ngisi maulid dulu di Kampung Sawah, di tempatnya Habib Soleh Asgar. Ketika beliau baca ayat itu, wa'lamu anna fikum Rasulullah, di dalam surat Al-Hujurat, seakan-akan hari itu saya pertama kali mendengarnya. Saking tak kesannya sampai hari ini, itu selalu saya ingat sampai beliau ingat. Saya ingat terus ayat itu. Padahal sebelumnya bukan tidak hafal, bukan tidak tahu, tapi seakan-akan tidak paham. Ya walaupun sampai sekarang masih belum paham juga. Tetapi Masya Allah dengan ingatan penyampaian beliau, dengan ruhani beliau mengatakan, membacakan ayat Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini pesan dari Allah. Allah ingatkan, wa'lamu, ingatlah, ketahuilah oleh kalian semua, anna fikum Rasulullah, di antara kalian ini, pada kalian ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang melihat Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Ini mengingatkan kita. Ayat ini memang turunnya ketika ayat ini berkaitan ketika ada beberapa orang sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah agar membuat satu tindakan. Namun akhirnya tindakan itu tidak langsung dilakukan oleh Rasulullah, tidak langsung diputuskan, tapi diperhatikan, dipertimbangkan, dicari tahu lagi. Memang ayat sebelumnya adalah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik, orang yang belum bisa dipercaya perkataannya datang bawa berita, maka fatabayyanu, maka ditabayyunkan dulu apakah benar atau tidak. Lanjutan ayat itu, wa'lamu anna fikum Rasulullah, di ayat berikutnya. Jadi kita diingatkan. Para ahli tafsir mengatakan bahwa kalau ketika itu para sahabat diingatkan bahwa kamu jangan buat sembarangan keputusan. Di sisi kamu, di dekat kamu, di hadapan kamu ada Rasulullah. Dia yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan segala sesuatunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita, apakah Rasulullah tetap hidup? Sampai sekarang Rasulullah hayyun hattal an wa hattal qiyamah.
ila abadil abad. Rasulullah tetap hidup seterusnya sampai hari kiamat, tetap akan dihidupkan oleh Allah selama-lamanya, karena adalah kekasih Allah yang maha hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan salah seorang ahli muhaddis. Umumnya kita dengar adalah man ahyani ban ahya sunnati faqad ahabbani. Umumnya hadis tersebut adalah mengatakan barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Namun wafi riwayah, dalam riwayat yang lain, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia menghidupkan aku, kata baginda Rasulullah SAW. Artinya kita tidak boleh, ayat ini mengingatkan kepada kita agar setiap sendi kehidupan kita, tindak tanduk kita harus menyesuaikan dengan keputusan baginda Rasulullah SAW. Inilah kita hadirkan dalam ayat ini. Kita diperintahkan untuk menghadirkan baginda Rasulullah dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadirin wal hadirat, ketika seseorang menghadirkan, bagaimana cara menghadirkan, memahami? Yang pertama adalah fahami bahwa ini satu kemuliaan yang besar. Kita ta'zim, kita tunaikan haknya baginda Rasulullah walaupun tidak akan pernah terpenuhi. Mari tunaikan. Karena orang yang menunaikan haknya Rasulullah, mengagungkan Rasulullah SAW, itu tidak akan menambah keagungan Rasulullah. Keagungan Rasulullah telah disempurnakan oleh Allah, tapi orang itu akan diiringkan dengan keagungan baginda Rasulullah SAW. Al-Imam Hakim At-Tirmidzi yang dikutip oleh Imam Al-Sayyid Abu Bakar Syata sahib I'anatul Talibi menjelaskan, ketika menjelaskan bab tayamum, di antara khususiat umat ini adalah, kekhususan, keistimewaan umat ini adalah ketika tidak mendapati air atau uzur menggunakan air dalam taharahnya, baik wudunya, baik mandi wajibnya, maka diganti dengan tayamum, yang mana asalnya tayamum diambil dari tanah. Secara dasar, kalau ini tayamum itu yang namanya tanah, orang kena tanah itu bukan makin jadi bersih, tetapi secara dasar makin jadi kotor. Secara umum kan begitu. Tangan kita kena tanah, kita kebaskan, bahkan bisa jadi kita cuci biar bersih. Ini Allah jadikan, kenapa salah satu sebabnya Allah jadikan tanah ini sebagai alat bersuci, wasilatut taharah. Maka dalam riwayat Imam Hakim At-Tirmidzi tersebut mengatakan bahwa dulunya tanah itu selalu kalah dengan langit, karena langit tempatnya para malaikat berbangga-bangga. Namun saat baginda Rasulullah dilahirkan, baginda Rasulullah SAW Allah kirim ke alam dunia ini, maka tanah tadi, bumi tadi merasa bangga. Dan karena bangganya dia, karena saking senangnya dia, sehingga dia tidak pernah merasa kecil lagi, tidak pernah merasa hina walaupun diinjak-injak, walaupun dibuangi kotoran, walaupun menjadi tempatnya sampah, walaupun menjadi tempat yang menempati sesuatu yang memang seharusnya tidak. Semua akan dibuang ke tanah. Yang di dalam rumah kalau kotor dibuang ke tanah, yang dimanapun kalau kotor dibuang ke tanah, tempatnya kotoran. Itu tidak membuat dia menjadi kecil hati. Satu kebanggaan dia, cukup tanah ini menjadi tempat dilahirkannya Rasulullah dan dijadikan tempat jasadnya Rasulullah sampai hari kiamat. Karena keberkahan tersebut, dalam riwayat Imam Hakim At-Tirmidzi tersebut, maka dikatakan bahwa Allah muliakan tanah tadi. Akhirnya Allah berikan kekhususan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku, kata Rasulullah, setiap tanah muka bumi ini menjadi masjid, menjadi boleh digunakan tempat sholat dan menjadi alat untuk bertaharah. Maka jamaah yang milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita merasa saya masih banyak dosa, saya malu ikut maulid, saya malu ikut majelis, saya malu ikut sholawat. Tidak, agungkan baginda Rasulullah SAW, karena di satu sisi tadi, maka dengan sholawat tadi Allah akan bersihkan diri kita, Allah akan berikan kemuliaan itu kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya yang pertama adalah memahami kita berada di tengah-tengah kita ada baginda Rasulullah, maka agungkanlah beliau, maka hadirkanlah beliau. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita pada saat ketika sholat itu, tawajuh kita adalah kepada Allah, khusyuk kita, fokus kita kepada Allah, tidak boleh mengikirkan selain Allah, harusnya seperti itu. Namun untuk baginda Rasulullah juga ada tempatnya di dalam salat. Kata Imam Ghazali, ketika orang baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, karena terjemahannya salam sejahtera semoga terlimpah atas anda,
berarti kita ngomong langsung dengan baginda Rasulullah. Maka saat itu kata Imam Ghazali, bayangkan Rasulullah ada di hadapan. Jadi di dalam sholat saja memang tempat pengagungan kepada Allah tidak pernah dipisahkan. Di situ pun diagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa terus berusaha demikian mengagungkan Rasulullah, barang siapa terus mencintai baginda Rasulullah, man yamut fi hubbihi nala kullal matlabi. Siapa yang mati dalam keadaan mencintainya, terus mencintainya, mengagungkannya, maka tak perlu lagi dia ingin apa-apa. Semua yang diinginkannya pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berbicara, oh ini tauhid itu mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, hanya takzimkan Allah saja, tidak selain Allah. Bukan demikian jamaah sekalian. Ketika seseorang hendaknya mengagungkan Allah, maka selayaknya pula kewajibannya dia adalah mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah riwayat, umumnya kalau kita tahu cincinnya baginda Rasulullah itu tulisannya Allah Rasul Muhammad, Muhammad Rasulullah. Tulisannya di atas Allah, kedua Rasul, di bawahnya Muhammad. Namun ada riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau juga punya cincin, tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu beliau punya satu cincin, dia berikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, bawa ini ke tukang besi, bawa ini ke tukang cincin, agar dia menakes, mengukir di cincin tersebut lafaz La ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar sami'na wa ata'na, dibawa. Dalam perjalanan itu dia mikir. Maka dibawalah tadi sampai ke sana, dia katakan dia tahu perintahnya Nabi adalah tulis La ilaha illallah, tapi hatinya tidak terima kalau tidak ada Muhammadur Rasulullah. Maka dia katakan, wahai kamu, wahai Tuhan, tolong tuliskan di cincin ini adalah cincinnya Rasulullah. Beliau perintahkan kepadaku untuk menuliskan La ilaha illallah, dan jangan lupa tambahi Muhammadur Rasulullah. Loh, Rasulullah cuma mintakan La ilaha illallah, kamu anda tambahkan Muhammadur Rasulullah. Hati saya tidak siap, hati saya tidak bisa, tidak terima. Keyakinan saya tidak terima kalau Allah dipisahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tidak mau pernah berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu ditulislah La ilaha illallah Muhammadur Rasul, dibawa. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar, ini kenapa lebih? Ini kan saya perintahkan La ilaha illallah, kenapa ada beberapa tambahan lagi? Kenapa ada Muhammadur Rasul? Maka beliau jawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak siap, saya tidak sanggup, saya dan tidak akan bisa terima kalau nama anda dipisahkan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata setelah dilihat ada nama Abu Bakarnya. Nah ini kan pada nama kau Abu Bakar. Kan ada nama kau Abu Bakar. Sini Abu Bakar, astagfirullah, saya pun nulis ini, kuda ada nyuruh-nyuruh, bingung. Akhirnya jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Sini Abu Bakar yang malu, tidak bisa ngomong. Tiba-tiba ada namanya. Maka malaikat Jibril datang, turun mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, karena Abu Bakar tidak mau memisahkan namamu dari nama Allah, maka Allah tidak mau memisahkan namanya dari nama engkau dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sepatutnya lagi kita tambah mengenal baginda Rasulullah, karena kita tahu di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Kehidupan kita hendaknya kita menghidupkan kehidupan Rasulullah di tengah-tengah kita. Maka hendaknya kita tambah lagi, semangat lagi, belajar lagi, mengenal kehidupan Rasulullah, memahami Rasulullah, memahami syariat-syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering diucapkan, sering disampaikan bahwa di antara tanda seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah mereka akan cinta kepada para ulama. Karena apa? Para ulama warasatul anbiya. Maka di antara bukti kita, usaha kita untuk mencintai beliau, duduk dalam majlis-majlis ta'lim para tuan-tuan guru kita ini jamaah sekalian. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah perkara yang penting. Kemudian adalah yang ketiga adalah di antara peringatan, di antara pemberitahuan,
di antara kabar gembira yang Allah berikan kepada kita dengan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di sisi kalian, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, adalah kita jangan pernah takut, karena beliau adalah babullahi wa mu'tamadi. Beliau adalah pintunya kita untuk sampai kepada Allah. Dialah tempat kita bersandar agar kita kokoh untuk tetap tunduk kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah takut dengan masalah apapun. Kita punya baginda Rasulullah yang senantiasa akan membantu kita, yang senantiasa menjadikan dirinya sebagai pintu kita agar sampai semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kisah yang masyhur dalam hadis yang sahih, ada seseorang, jemaah sekalian, ada seseorang yang mana dia buta, kemudian dia ini pengen susah datang ke masjid minta doanya Rasulullah, diajarkan doa oleh baginda Rasul, dan di dalam doanya tadi Nabi mengajarkan setelah sholat 2 rakaat, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadapkan diriku kepadamu, bertawajuh kepadamu dengan berwasilah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah takut bertawasul dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya apa saja bibarakati Rasulullah SAW. Al-Fatihah, biasakan kita punya bertawasul kepada baginda Rasul, karena kita punya modal besar. Ada beliau yang senantiasa siap untuk menanggung beban kita. Kita dikasih jalan pintu, kita cari pintu yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang betul tawasul banyak, tawasul dengan amal yang ikhlas betul, tapi belum tentu amal kita ikhlas. Kalau tawasul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang mengatakan berwasilah dengan Nabi itu syirik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang yang bertawasul, berwasilah kecuali karena merasa amalnya tidak layak untuk ditawasulkan, maka mengandalkan yang lain. Karena inilah menunjukkan kelemahannya kepada Allah, mengandalkan siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini termasuk kategori menyekutukan Allah? Tidak pernah ini termasuk dalam bagian menyekutukan Allah, karena yang diandalkannya adalah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun penting, kenapa seringlah barakati Rasulullah Nabi belum kabul-kabul. Permasalahannya yang salah itu bukan wasilahnya, bukan pintunya. Pintulah dibuka, dimasuki atau tidak, dilewati atau tidak, diyakini atau tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adabnya kalau kita ingin makbul doa kita, maka hadirkan dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita perasaan yang betul-betul. Maka seperti diibaratkan bahwa kita seperti doa il-gharik, doanya orang yang tenggelam. Ketika dia minta tolong, orang tidak tahu apa lagi tenggelam, tangannya lah nak tenggelam. Seperti apa perasaan hatinya permai ketika lihat, tidak usah nengok orang, tidak usah nengok tali, nengok rumput kecil saja, harapannya begitu besar, keyakinannya begitu besar, harapannya begitu besar. Maka permasalahannya bukan wasilahnya, bukan Rasulullahnya. Saya tawasul tapi belum kabul-kabul doa. Yang berdoa ini masalahnya, jamaah sekalian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah. Ini yang kisah yang masyhur, sehingga kenapa surah Al-Baqarah disebut Al-Baqarah. Ini satu pelajaran bagi kita dalam hal ini. Bagaimana kita membawa nama Nabi dalam doa kita, hendaknya kita punya keyakinan seperti ini. Dahulu Al-Baqarah kan artinya sapi betina. Ada satu orang soleh yang senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal, tidak makan kecuali yang halal, dan dia terus berusaha membersihkan kehidupannya. Dia sudah tua, istrinya melahirkan, anaknya masih kecil. Dan dia punya satu-satunya harta adalah ejel, anak sapi. Tapi kalau ini anak sapi ini diserahkan ke istrinya punya anak kecil, gimana akan ngurusinya? Disuruh ngurus sama anaknya masih bayi, tidak tahu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bawa ini ke tempat lapang, ke tanah lapang, tempat orang melepaskan hewan-hewan ternaknya untuk cari makan. Maka dengan tawakalnya, ya Allah, aku titipkan anak sapiku ini kepadamu ya Allah, dan tolong kembalikan dia kepada anakku ketika nanti sudah dewasa.
Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ketika anak tadi sudah besar, maka si ibu tadi mengatakan, "Nak, bapak kamu tuh nitipkan sesuatu untuk kamu." Dititipkan ke mana? Dititipkan kepada Allah, dilepaskan di sana anak sapi, dan sekarang sapinya sudah besar. Ya, sapi betina. Kamu cari ke sana, cari sana, cari sini, cari sana. Tidak ada, tidak ketemu. Ya tidak tahu lah. Oh, sapi dilepas. Yang tuan ya baru inilah dia tahu. Belum kenal. Maka dia kembali kepada ibunya. Maka katanya, "Mak, nak macam mana nak dapatnya nih?" Maka kata ibunya tadi, sebagaimana Allah telah menyerahkannya, ayahmu menyerahkannya kepada Allah, maka mintalah kamu kembalikan sapi kamu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatannya datang ke tempat tersebut, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, sebagaimana ayahku telah mengamanahkan sapi tersebut kepada engkau, kembalikanlah itu kepada aku." Ternyata datang satu ekor sapi gemuk, masing-masing, wah, sapi siapa nih? Orang nak ngambil, siapa nak dekat, nak tanduk. Pokok sahabat dekat sada. Kecuali datang kepada anak muda tersebut, sehingga datang di hadapannya, tunduk dan ikut kepada dia. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu dia katakan, jamaah yang mulia Allah Subhanahu, ketika itu dia mengatakan, kemudian dia bawa pulang dan dia dapat pesan ibunya, kata ibu, "Kita ini hidupnya susah. Boleh kamu jual saja itu sapi untuk kebutuhan kita. Kamu jual dengan harga 3 dinar, dan jangan kamu jual kecuali dengan kamu bermusyawarah dengan aku dan atas keputusanmu," kata ibunya. Jalan. Ketika jalan, ada satu orang malaikat. Satu orang malaikat ngetes jadi manusia. Nak jual lah? Nak, berapa jual? Perintah ibuku, ini tidak boleh dijual kecuali dengan musyawarah, dengan hasil keputusan musyawarah dengan dia, dengan harga 3 dinar. Nak enggak kalau aku beli 6 dinar, tapi jangan tanya mak awak. Tidak usah tanya-tanya, langsung cash deh, aku beli, aku bayar sekarang. Dah, tunggulah besok, aku tanya lo, boleh apa enggak? Ditambah harganya jamaah sekalian, ditambah, bukan nawar tuh orang, nawarnya nambah. Tapi satu syaratnya, jangan kamu musyawarah lagi dengan ibu, jangan tanya-tanya ibumu, kamu jual-jual saja sudah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, besoknya kata ibunya, boleh kamu jual, dan jangan kamu jual buat keputusan sendiri, harganya keputusanku 6 dinar, berapapun, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ketemu lagi besoknya, maka malaikat tadi ketemu lagi, sekarang makin besar makin bagus, saya beli 12 dinar, dinar zaman itu 12 dinar. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ia katakan bahwa ini ibuku buat keputusan begini. Kalau begitu tanya dengan ibumu lagi. Aku akan tanya kepada ibuku lagi. Tidak usah aku bayar 12 dinar, jangan tanya sama ibumu. Dah, aku nak tanya dulu. Ketika dia kembali, ini bu, ini gimana? Kemarin 3 dinar dia beli 6. Sekarang dia aku jual 6, dia nak beli 12. Ini orang genah apa tidak ini awal? Maka ternyata ibunya juga orang soleh. Kata ibunya, itu sebenarnya malaikat mau ngetes keyakinan kamu, apakah ketundukan kamu, kepatuhan kamu. Maka malaikat tadi datang, kau benar malaikat? Iya. Nah, aku ini dapat perintah dari Allah memberitahu bahwa sapimu jangan kamu jual. Nanti Nabi Musa dan Bani Israel akan membeli sapimu, dan jangan kau jual sapimu kecuali dengan seberat emas, seberat isi dari sapi ini sendiri. Jangan kau jual sapimu kecuali dengan emas yang berat dengan sapimu ini juga. Ternyata kisahnya ada di Bani Israel, orang mati tidak ketahuan siapa yang bunuh, maka salah satunya adalah perintahnya menyembelih sapi betina. Dan satu-satu sapi yang cocok adalah sapi si pemuda tersebut. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini buktinya orang yang memang pasrah kepada Allah. Ketika dia tawajuh kepada Allah, dia sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya seharusnya kita pun bertawasul kepada baginda Nabi, memohon kepada Allah, bertawasul kepada baginda Nabi. Kalau doa kita belum makbul, yang salah bukan yang kita tawasuli, yang salah bukan yang kita mintai, tetapi bagaimana perasaan, bagaimana keadaan kita yang meminta ini. Sudah betul belum keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, wa'lamu anna fikum Rasulullah, jangan pernah takut, jangan pernah susah.
Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang senantiasa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan zaman seperti apapun carut marutnya, mereka akan tetap dalam keadaan afiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan senantiasa diberikan kebaikan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya tadi, jangan pisahkan diri kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita doakan khususnya semua yang hadir di sini, semoga menjadi orang-orang yang senantiasa bersama baginda Rasulullah zahiran wa batinan. Semoga kita semua senantiasa keluarga yang hidup di dalamnya syariat baginda Rasulullah, yang hidup dengan kecintaan baginda Rasulullah, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga khususnya kepada sahibul bait yang punya hajat sekalian, hari ini adalah syukuran dari milad putri beliau. Semoga saja dengan berkah maulid ini, yang mana dengan dibacakan maulid Nabi, putrinya menjadi barokah, putri yang barokah, putri yang salihah, putri yang hafizah, yang alimah, yang afifah, yang barah kepada kedua orang tuanya, yang tunduk dan patuh kepada orang tuanya, dan dijauhkan dari segala musibah zahir, musibah batin, musibah agama, musibah dunia. Dan semoga saya berkah maulid ini pula Allah tolong saudara kita yang ada jauh di sana di Palestina, yang sedang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan terdesak. Allah berikan pertolongan kepada mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Ahlul Badar dengan berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah tolong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya dengan berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.